Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan pelajaran Penjas. Kali ini Bapak akan mulai pelajaran. Materi kita kali ini tentang keselamatan di jalan raya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu menurut agama dan percaya masing-masing agar pelajaran kali ini boleh berjalan dengan baik. Berdoa mulai. Ya, selesai. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam materi. Bapak akan mulai share screen-nya. Keselamatan di jalan raya. Keselamatan di jalan raya. Nah, jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut. Digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, dibiayai oleh perusahaan negara, dan yang keempat, penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Nah, di sini pengertian keselamatan di jalan raya, yaitu suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana manusia, dan rambu atau peraturannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Bapak akan coba memutar sebuah video tentang sebuah kejadian. Ya, kita lihat dulu video berikut ini. Sudah keluar belum video, Bapak? Sudah keluar belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, pengendara dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah. Nah, itu yang terjadi. Setelah menabrak, jatuh terguling-guling. Ya, cukup segitu aja videonya. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak, sekarang pertanyaan Bapak, apa sih kira-kira yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya seperti itu? Kelalaian dalam berjalan. Ya, ulangi Mesya. Kelalaian dalam berjalan. Betul, kelalaian dalam menggunakan jalan raya. Ada lagi yang mau menambahkan? Melanggar aturan lalu lintas. Ya, betul. Lalai di jalan raya, melanggar peraturan lalu lintas. Ada lagi? Satu lagi? Mengabaikan rambu lalu lintas. Ya, betul sekali. Mengabaikan lampu lalu lintas. Jadi di jalan raya itu sudah ada rambu-rambu lalu lintas. Nanti Bapak akan terangkan macam-macam rambu lalu lintas itu seperti apa. Kalau kita tidak menaati rambu lalu lintas, itu yang terjadi adalah kecelakaan. Jadi setiap rambu lalu lintas harus kita patuhi dan harus kita perhatikan. Jangan seenaknya sendiri kita berkendara. Nah, Bapak akan lanjutkan lagi. Nah, di sini tentang rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas ini ada macam-macamnya. Rambu lalu lintas ini adalah bagian dari perlengkapan jalan. Dia bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat, atau perpaduan antara keduanya.
yang fungsinya digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Nah, ini dibagi, rambu-rambu lalu lintas itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, rambu peringatan. Rambu peringatan ini yaitu memperingatkan adanya kondisi berbahaya atau potensi bahaya, agar para pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Misalnya, menunjukkan adanya lintasan kereta api dan adanya persimpangan berbahaya. Yang kedua, rambu lalu lintas itu dapat berupa petunjuk, yaitu memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang akan dituju. Lalu, yang ketiga, ini ada berupa rambu larangan. Misalnya, ada larangan berhenti, larangan membunyikan isyarat suara, atau kendaraan dilarang lewat. Ada juga rambu perintah. Nah, rambu perintah ini penggunaannya dan pergerakan lalu lintas tertentu. Rambu ini memerintahkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu perintah memasuki lajur yang ditunjuk. Rambu batas minimum kecepatan, dan rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui lajur dan atau jalur tertentu. Nah, di pertemuan pertama ini kita belajar tentang rambu-rambu. Ada 4 macam jenis rambu: rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan, dan rambu perintah. Nah, di pertemuan kedua nanti, itu kalian mengerjakan tugas pribadi, individu di rumah. Ya, mengerjakan tugas di rumah. Contohnya, nah ini, sudah Bapak kasih tugas. Kalian harus menemukan rambu lalu lintas di sekeliling kalian. Bisa di perumahan kalian, bisa di kompleks perumahan, atau jalan menuju rumah kalian. Nah, itu bisa kalian temukan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kalian mendokumentasikan rambu-rambu tersebut. Bisa berupa foto, bisa berupa video. Ya, nanti kalian akan mempresentasikan foto atau video tersebut di pertemuan ketiga. Paham? Ada pertanyaan? Jadi tugas kalian adalah kalian keluar ke jalanan yang dekat rumah saja, tapi tetap harus berhati-hati ya. Jangan ke tengah-tengah jalan, nanti tertabrak. Di pinggir jalan kalian ambil foto-foto rambu-rambu lalu lintas yang ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Bye-bye. Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dengan pelajaran Penjas. Kali ini pertemuan ketiga. Materi kita masih sama tentang keselamatan di jalan raya. Nah, untuk tugas kalian, hari ini kalian harus mempresentasikan rambu-rambu lalu lintas yang sudah kalian temukan di jalan. Ya, apa yang sudah kamu temukan bisa di-share di sini, mau foto, mau video, kamu boleh share di sini apa rambu-rambu lalu lintas yang sudah kamu temukan di jalan. Pasti kalian selalu menemukan rambu lalu lintas dimanapun kalian berada, karena itu adalah petunjuk untuk keselamatan kita. Di sini yang mau presentasi mungkin Abraham ya, Abraham duluan ya. Iya Pak. Share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, silakan Abraham. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil dari tugas yang sudah saya buat, yaitu rambu lalu lintas di lingkungan sekitar rumah saya. Nama saya Abraham Immanuel dari kelas
8J SMPN 233 Cibubur. Dan ini adalah lampu lalu lintas yang ada di sekitar rumah saya, yaitu S atau dilarang berhenti, dan P dilarang parkir. Lalu selanjutnya dilarang membunyikan suara klakson, dan selanjutnya dilarang berbalik arah. Lalu tempat berjalan kaki atau trotoar, dan hati-hati sepanjang jalan ini atau lampu lalu lintas peringatan. Lalu tempat menyeberang jalan atau zebra cross. Lalu lampu lalu lintas peringatan, hati-hati ada pekerjaan jalan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau ditanya dari rambu-rambu lalu lintas ini, karena Bapak yakin kalian pasti sudah pernah menemukan rambu-rambu lalu lintas ini. Mungkin kadang tidak mengerti apa sih maksudnya. Nah, ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Saya mau nanya dong, Pak. Oh iya, silakan. Itu Nemima. yang rambu yang rambu gambarnya trompet di silang itu maksudnya apa ya? Oh ini ya. Ya silakan Itu Abraham dijawab. Ya, yang itu maksudnya tuh dilarang membunyikan suara klakson. Biasanya terletak di sekitar tempat-tempat ibadah atau perpustakaan. Mungkin ada lagi yang mau ditanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya tanda yang ada tanda serunya itu maksudnya apa ya, Pak? Nah ini. Ya, silakan Abraham. Dijawab. Kalau itu biasanya ada peringatan, mungkin bahaya, ada tanda bahaya. Iya. Itu harus waspada. Mungkin atau ada, tidak boleh masuk. Ya, ini tanda peringatan, tanda seru ini kita harus hati-hati dan waspada. Mungkin di situ ada galian lubang, ada proyek apa, dan itu daerah yang perlu kewaspadaan. Ada lagi yang mau ditanya? Terima kasih Abraham. Bagus sekali presentasinya hari ini. Minggu besok gantian ya yang presentasi siapa, dan rambu-rambu lalu lintasnya tidak boleh sama dengan yang sudah Abraham presentasikan hari ini. Jadi minggu besok kalian harus bisa menemukan rambu-rambu lalu lintas yang lain. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi dengan pertemuan kita yang berikutnya. Sampai ketemu, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Bye-bye.